أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. Tetapi jika mereka berhenti, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang dolim. Bismillahi tawakkaltu alallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayatnya 191
192 dan 193. Biaunillah, biidnillah, biridhoillah, di pagi yang sejuk ini alhamdulillah kita bersama-sama bisa hadir kembali untuk senantiasa berhakko tilawati, yaitu membaca Al-Quran dengan semestinya. Kita belajar membaca, kita belajar memahami, kita belajar mengamalkan, dan kita belajar untuk mendakwahkan. Mudah-mudahan diri kita, keluarga besar kita, dan umat ini dengan hakko tilawatih ini bisa berhakko jihadi dan juga bisa berhakko tukotih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menolong kita untuk kita ditunjukkan kepada jalan-jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah, dan kita diberi kekuatan untuk mengikutinya. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min corona wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minad dzalimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal musyrikin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama untuk senantiasa memperhatikan bahwa Al-Quran yang kita pelajari ini terdiri dari 114 surat, 6.236 ayat berkaitan dengan akidah, kemudian syariah, ibadah, muamalah, kisah, dan berbagai ilmu untuk membimbing kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terbaik yang ada di muka bumi ini. Dan Al-Quran ini terbanyak berisi tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu. Mari kita baca kisah-kisah umat-umat itu. Yang baik kita ikuti dan yang buruk kita hindari, kita jauhi. Ada amal yang utama yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah sholat tepat waktu. Jadi orang yang mau mendirikan sholat tepat pada waktunya dan juga rajin dia mengaji Al-Quran ini, membacanya, memahaminya, mengamalkan dan mendakwahkannya, Allah berjanji kita akan dijauhkan dari segala perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jadi kemungkaran itulah yang harus kita jauhi. Kekufuran, kedoliman, kefasikan, kemusyrikan, itu sebuah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Itulah yang menyebabkan umat manusia di bumi ini suka perang.
Jadi kalau sudah manusia itu suka menumpahkan darah di muka bumi ini dengan cara yang dolim, maka dia dibenci oleh Allah, dibenci sama Rasulullah, dan dibenci oleh umat Islam sedunia. Makanya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi sejarah Islam ya sejak Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah 40 tahun diangkat menjadi nabi dan rasul. Beliau berdakwah di kota Makkatul Mukarramah 13 tahun. Di sana dimusuhi ya, diteror, bahkan akhirnya Rasulullah mau dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Ya, akhirnya Allah memerintahkan untuk berhijrah di kota Madinah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun kota Madinatul Munawwaroh. Akhirnya sampai sekarang ini kisah-kisah perjalanan Rasulullah itu diabadikan di dalam Al-Quran ini dan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi, ada jihad fisabilillah itu, ada resolusi jihad itu adalah untuk menunjukkan bahwa agama Islam itu mengajarkan kedamaian. Jadi kedamaian hidup di dunia, kedamaian hidup di akhirat, di alam barzah, sampai nanti kedamaian hingga sampai ke surga Aden. Jadi itu sebuah perjalanan mulia dan perjalanan suci yang harus dilakukan. Tapi ya begitu, namanya musuh-musuh Islam ini ya, dari golongan manusia, dari golongan jin ya, yang kafir, yang dolim, yang fasik, yang musyrik, itu sukanya apa? Membunuh. Nah, itu yang harus diberi pelajaran. Misalnya dek ya, ada perang Badar ya 2 Hijriah, ada perang Uhud 3 Hijriah, ada perang Khandaq 5 Hijriah, ada perang Khoibar 7 Hijriah, ada perang Mu'tah 8 Hijriah, ada perang Hunain ya 8 Hijriah, dan sejarah Fathu Makkah ya di tahun 8 Hijriah. Oleh karena itu mari kita belajar sejarah umat ini agar kita ini tidak salah langkah. Bisa dibaca dek nanti di Al-Anfal 32 sampai 33 atau di surat Ali Imran ayat 166 sampai 173, dan juga surat 22 Al-Haji ayat 78. Huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi kita ingat ya dek, 17 rakaat, 17 Ramadan, dan 17 Agustus, ada hari kemerdekaan Republik Indonesia ya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi insan-insan pilihan yang rajin untuk senantiasa mencari bekal sebanyak-banyaknya ya untuk kita ke akhirat nanti. Bisa dilihat di surat 51 surat Ad-Dariyat ayat 15 sampai ayat 60. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi umat yang senantiasa
beriman dan bertakwa dan beramal soleh, selalu nasihat menasihati dalam kebenaran dan juga nasihat menasihati di dalam kesabaran. Mari kita lanjutkan di surat Al-Baqarah ayat 191 192. Orang mukmin diperintahkan memerangi orang musyrik yang memerangi mereka di mana saja dijumpai, baik di tanah halal maupun di tanah haram Mekah dan sekitarnya. Dasarnya Mekah dan sekitarnya menjadi tanah haram ialah sebagaimana dalam sebuah hadis sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu an disebutkan bahwa Rasulullah pada hari pembebasan kota Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, bersabda bahwa negeri ini menjadi tanah haram semenjak Allah menciptakan langit dan bumi sampai hari kiamat nanti. Tidak pernah dihalalkan kecuali pada saat di siang hari ini, dan saat itu ialah saatku ini. Tanah haram Mekah itu menjadi tanah haram sampai hari kiamat. Tidak boleh dicabut tanam-tanaman dan tidak boleh dirusak padang luasnya. Jika ada seorang diperkenankan berperang di Makkah dengan alasan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan serupa itu, katakanlah kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan hal itu kepada Rasulnya dan tidak mengizinkan kepada kamu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Orang-orang mukmin diperintahkan pula mengusir kaum musyrik dari Makkah karena kaum musyrik itu pernah mengusir mereka dari sana, dan keberadaan orang-orang musyrik di Makkah atau tanah haram berbahaya bagi kemurnian agama dan akan menimbulkan fitnah yang lebih besar bahayanya daripada berperang di tanah haram. Maksud fitnah di sini ialah penganiayaan oleh kaum musyrik terhadap kaum muslimin dengan pengusiran, penyiksaan, perampasan harta, serta merintangi pelaksanaan ibadah dan sebagainya. Jika demikian, maka orang mukmin diperintah untuk membalasnya dengan peperangan juga. Demikianlah balasan yang harus diberikan kepada kaum musyrikin. Tetapi jika kaum musyrikin itu menghentikan peperangan dan akhirnya menjadi mukmin, maka mereka tidak boleh diganggu, karena hal-hal yang menyebabkan mereka harus diperangi tidak ada lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Jadi kita harus belajar ya, Dek. Jadi ternyata kehidupan manusia ini ya tadi ya, orang-orang yang kafir, orang-orang yang dolim, orang-orang yang fasik, dan orang-orang yang musyrik itu suka kepada kebatilan, dan kebatilan itu bisa menimbulkan kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu harus diberhentikan ya. Ayat 193, orang-orang mukmin diperintah agar tetap memerangi kaum musyrikin yang memerangi mereka sehingga mereka tidak mempunyai kekuatan lagi untuk menganiaya kaum muslimin dan merintangi mereka dalam melaksanakan perintah agamanya, sehingga agama Islam dapat dijalankan sepenuhnya oleh setiap muslim dengan tulus ikhlas, bebas dari ketakutan, gangguan, dan tekanan.
Jika kaum musyrikin telah menghentikan segala tindakan jahat dan mereka telah masuk Islam, maka kaum muslimin tidak diperbolehkan mengadakan pembalasan atau tindakan yang melampaui batas, kecuali terhadap mereka yang dolim, yaitu orang-orang yang memulai lagi atau kembali kepada kekafiran dan menfitnah orang-orang Islam. Jadi sekali lagi, agama Islam itu agama yang diridhoi oleh Allah, maka hendaknya kita harus berhati-hati. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini kita berhako tilawati, kita berhako tukoti, dan kita berhako jihadi menjadi hasanah bagi diri kita dan keluarga besar kita. Mudah-mudahan Allah menerima amalan-amalan kita dan mengampunkan seluruh kesalahan-kesalahan kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.